Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pugato Asyana dari kelas 9I akan menjelaskan bioteknologi dan pewarisan sifat. Pengertian bioteknologi. Apa itu bioteknologi? Istilah bioteknologi pertama kali digunakan oleh insinyur dari Hungaria, Karl Erki, pada tahun 1919. Bioteknologi adalah gabungan dua kata, yakni biologi dan teknologi, sehingga dapat kita artikan sebagai ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dengan melakukan penelitian terhadap berbagai jenis mikroorganisme dan makroorganisme yang menjadi sumber daya alam di bumi ini, kita dapat meningkatkan potensi pemanfaatan makhluk hidup untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Untuk itu, kita mempelajari berbagai cabang ilmu biologi, baik dasar maupun terapan, seperti biologi sel, biologi molekuler, mikrobiologi, dan rekayasa genetika. Jenis-jenis bioteknologi. 1. Bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara langsung dan umumnya secara utuh untuk menghasilkan atau memodifikasi produk dengan cara, prinsip, dan teknologi tertentu. 2. Bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara tidak langsung dan umumnya berupa bagian-bagian tertentu untuk menghasilkan produk dengan cara, prinsip, atau teknologi tertentu. Karakteristik atau ciri-ciri bioteknologi konvensional diantaranya: memanfaatkan mikroorganisme secara langsung dan utuh, memanfaatkan cara atau prinsip yang alami, umumnya menggunakan prinsip fermentasi, menggunakan alat dan bahan sederhana. Karakteristik atau ciri-ciri bioteknologi modern diantaranya: memanfaatkan mikroorganisme secara tidak langsung dan umumnya berupa bagian tertentu saja, memanfaatkan cara atau prinsip yang modern atau lebih canggih yang berupa rekayasa genetika atau modifikasi gen dan teknologi produksi, menggunakan alat dan bahan canggih dan modern. Contoh bioteknologi konvensional: kecap, kelapa, tempe. Contoh bioteknologi modern: vaksin, bayi tabung hidroponik. Dampak positif bioteknologi. 1. Bidang kesehatan. Produksi obat dan vaksin. Pembuatan insulin, sintesis antibiotik, antibodi monoklonal, dan vaksin seperti vaksin COVID-19. 2. Bidang lingkungan. Bioremediasi, menggunakan mikroorganisme untuk membersihkan tumpahan minyak di laut dan polutan lainnya. 3. Bidang peternakan. Teknologi reproduksi, penerapan inseminasi buatan, transfer embrio, cloning, dan sexing sperma untuk meningkatkan kualitas dan jumlah ternak. 4. Bidang energi. Penggerak ekonomi, merupakan tulang punggung perekonomian global yang menyediakan bahan mentah dan bahan bakar. Dampak negatif bioteknologi. 1. Bidang kesehatan. Risiko alergi kombinasi gen baru dalam pangan transgenik berpotensi memicu reaksi alergi pada individu tertentu. Misalnya, kedelai transgenik yang membawa gen dari kacang Brazil. 2. Bidang lingkungan. Gangguan keseimbangan ekosistem. Organisme hasil rekayasa genetika (GMO) dapat mengganggu keseimbangan alam. Contohnya, serangga hama yang menjadi kebal terhadap tanaman transgenik. 3. Bidang peternakan. Isu etika cloning dan rekayasa genetika dianggap melanggar batas etika karena memanipulasi kehidupan. 4. Bidang energi. Biaya dan teknologi pengembangan bioteknologi energi canggih seringkali memerlukan biaya reproduksi yang tinggi dan teknologi yang rumit. Manfaat bioteknologi. Bioteknologi memberikan manfaat besar dalam peningkatan kualitas hidup manusia melalui berbagai sektor, terutama kesehatan, produksi insulin, vaksin, antibodi, pertanian, tanaman tanaman, bibit unggul, pangan, fermentasi, peningkatan nutrisi, dan lingkungan, bioremediasi limbah. Dampak dalam kehidupan manusia. 1. Dampak lingkungan dan ekosistem. Kehilangan plasnukta, pencemaran biologi, gangguan rantai makanan. 2. Dampak kesehatan manusia, risiko alergi, potensi resistensi antibiotik. 3. Dampak sosial, ekonomi, dan etika, kesenjangan ekonomi, isu biotika. Pewarisan sifat. Pengertian pewarisan sifat.
Oke, sebelumnya kamu harus tahu dulu setiap makhluk hidup itu pasti punya beberapa sifat kan, baik sifat yang tampak maupun yang tak tampak. Wah, maksudnya gimana tuh? Sifat yang tampak merupakan sifat fisik yang diamati langsung. Contohnya, warna kulit, warna mata, bentuk wajah, rambut, dan sebagainya. Sedangkan sifat yang tak tampak itu sifat yang tidak bisa diamati langsung. Contohnya golongan darah. Nah, baik sifat tampak maupun sifat yang tampak itu diwariskan dari induk atau orang tua ke keturunan anak-anaknya. Proses penurunan atau pewarisan sifat dari induk ke keturunannya disebut sebagai hereditas atau pewarisan sifat ya. Nah, hereditas ini merupakan salah satu cakupan dari bidang ilmu genetika. Berdasarkan pola persilangan, monohibrid dan dihibrid, mekanisme genetik, autosomal atau tertaut seks, serta tipe interaksi alel. Kromosom, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kromosom itu merupakan struktur berbentuk seperti kumpulan benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetika dari induk kepada keturunannya. Sel tubuh kita punya 23 pasang atau 46 buah kromosom. Nah, dari 23 pasang atau 46 kromosom yang ada di sel tubuh kita itu bisa dibedakan menjadi kromosom tubuh, autosom, dan kromosom kelamin, gonosom. Gen merupakan substansi kimia yang mengontrol pewarisan sifat. Jumlah gen yang ada di tubuh kita bisa menjadi puluhan bahkan ratusan ribu loh. Masing-masingnya akan mengkode sifat yang berbeda dan juga memiliki rumah sendiri-sendiri di kromosom. Nah, rumah gen ini disebut sebagai lokus. Setiap gen yang mengkode karakter tertentu sebenarnya masih punya beberapa variasi yang disebut sebagai alel. Misalnya, gen pengkode warna bunga akan memiliki dua macam alel, yaitu 1. Alel yang mengkode warna bunga merah. 2. Alel yang mengkode warna bunga putih. Nah, tiap pasangan alel ini akan terletak pada lokus pasangan kromosom homolog yang bersesuaian ya. Lalu tiap pasangan alel ini juga akan membentuk kombinasi genetika atau genotipe bersama dengan faktor lingkungan. Genotipe kemudian akan memunculkan fenotipe atau sifat yang tampak. Hukum Mendel. Hukum Mendel adalah prinsip dasar genetika yang dirumuskan oleh Gregor Johann. Mendel mengenali pewarisan sifat dari induk ke keturunannya. Hukum ini terdiri dari dua bagian utama. Hukum 1, segregasi, yang mengatur pemisahan alel secara bebas saat pembentukan gamet. Dan hukum 2, asortasi, yang mengatur pengelompokan alel secara bebas saat fertilisasi. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein fungsional di dalam sel menggunakan asam amino sebagai bahan baku yang diatur oleh DNA dan melibatkan RNA. Proses ini terjadi di ribosom dan terdiri dari dua tahapan utama: transkripsi, penyalinan kode genetik DNA ke mRNA inti sel, dan translasi, penerjemahan mRNA menjadi rantai polipeptida di sitoplasma. DNA merupakan sebuah molekul yang mampu menyimpan dan menyandingkan informasi genetik. RNA merupakan polinukleotida yang menjadi perantara antara informasi genetik yang dibawa DNA dan ekspresi gen atau fenotip yang diwujudkan dalam bentuk protein. Manfaat: mempelajari pewarisan sifat genetika bermanfaat untuk memahami mekanisme penurunan ciri fisik dan penyakit dari orang tua ke anak serta memprediksi risiko penyakit keturunan. Dampak: pewarisan sifat genetika berdampak pada penurunan karakteristik fisik, warna kulit, bentuk rambut, fisiologis, dan risiko penyakit dari orang tua ke anak. Melalui DNA kromosom, dampak utamanya mencakup variasi biologis, kemiripan ciri fisik, penurunan sifat dominan, resesif, beserta potensi kelainan genetik seperti buta warna, hemofilia, dan diabetes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.